warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ruhaila dari Prodi S1 Keperawatan dari kelompok 8 Pesti Bucosna. Di sini saya akan mewawancarai 2 UKM dan 2 praktik untuk pembahasannya DKM ABIM 2023. Siang tes sebelumnya, perkenalkan, nama aku Rui dari Prodi S1 Keperawatan dari kelompok 8. Di sini aku mau nanya-nanya, mewawancarai Teteh mengenai UKM. Sebelumnya, apakah Teteh bersedia? Baik, atas ketersediaannya, boleh memperkenalkan nama Teteh dan UKM-nya? Boleh, perkenalkan, nama saya Bu Nurjana dari tingkat 3 kelas 3B dari S1. Nah, di sini aku mau cuma nanya 2 pertanyaan aja ya Teh. Pertanyaannya, bagaimana sih cara Teteh memanage waktu antara UKM dan belajar? Kalau aku sih UKM sama belajar itu kayak gak mungkin ya kalau misalnya acara UKM terus masih ada mata kuliah gitu. Jadi pasti udah beres mata kuliah langsung ada acara UKM. Jadi aku mau lihat dulu kalau misalnya ada banyak tugas, terus di UKM itu sama rapat kayak gitu. Nah, lihat dulu DL-nya kapan gitu kan, deadline-nya itu kapan, terus banyak berapa kan tugasnya, susah enggaknya kayak gitu. Nah, terus lihat juga di UKM itu teh kayak dia itu ngadain rapat atau ngadain cuman materi aja, nyampein materi aja. Nah, dilihat kayak gitunya, kalau misalnya emang penting, lebih penting ya boleh kita ikut dulu ke UKM gitu. Jadi kayak gitu. Langsung aja ke pertanyaan kedua ya Teh. Boleh. Bagaimana sih cara Teteh menjalin kepercayaan dan kekeluargaan pada UKM KPK? Kalau aku kayak kan keluarga biar tahu sikap dia kayak gimana, perilaku dia kayak gimana. Jadi kita tuh sering kumpul kayak gitu, kayak 1 minggu itu 2 kali pertemuan atau 1 kali pertemuan itu wajib kan, kayak nyampein materi kayak gitu. Nah, jadi kita itu dilihat dari sikap-sikap mereka kayak gimana, kan perilaku. Nah, terus kalau misalnya ada suatu masalah ya, kita itu harus diobrolin bareng-bareng biar masalah itu selesai kayak gitu. Kayak misal kita minta pendapat atau saran kepada ketua atau anggotanya satu persatu kayak gitu biar masalah itu beres gitu. Gitu. Mungkin aku mau nyampaikan inovasi ke Bapak Teh. Boleh. Inovasi aku buat UKM KPK, mungkin KPK bisa ikut partisipasi perlombaan antar universitas atau tingkat nasional, dan bisa mengadakan kumpulan antar universitas lain untuk mengadakan penyuluhan pada masyarakat tentang kesehatan dan pemeriksaan seperti gula darah, kolesterol yang kayak gitu secara gratis gitu. Nah, gitu. Siang sebelumnya, perkenalkan, nama aku Rui dari kelompok 8 Prodi S1 Keperawatan. Di sini aku mau mewawancari Teteh mengenai UKM. Sebelumnya, apakah Teteh bersedia? Boleh perkenalkan nama Teteh dan UKM-nya? Boleh, perkenalkan, nama saya Gida Mustika dari UKM Madinah. Langsung aja ya Teh ke pertanyaannya. Aku cuma nanya 2 pertanyaan aja. Yang pertama, bagaimana sih cara Teteh memanage waktu antara belajar sama UKM? Yang pertama-tama cara memanage waktunya itu yang diutamain itu di akademik ya, di bagian belajar gitu dibanding dengan UKM. Utamain dulu belajar terus tugas-tugas, baru ke UKM gitu. Yang kedua, bagaimana cara Teteh menjalin kepercayaan dan kekeluargaan pada UKM baru? Sekarang sih sering diadain kumpul gitu, paling seminggu berapa kali gitu biar pada kenal sama tingkat bawah juga, sampai ngadain acara badminton gitu, belajar lagi sama yang lain. Mungkin aku bakal ngasih inovasi buat UKM badmintonnya Teh. Mungkin dapat mengadakan perlombaan atau panas antar kelas di jurusan maupun universitas lain untuk mempererat silaturahmi dan menambah relasi aja. Siang Teh sebelumnya, perkenalkan, nama aku Rudi dari kelompok 8 Prodi S1 Keperawatan. Dan di sini aku mau mewawancari Teteh mengenai perkuliahan aja ya Teh. Sebelumnya, apakah Teteh bersedia? Sedia. Boleh perkenalkan? Perkenalkan, nama saya Cinta Musbira dari tingkat 4
Aku cuma ngasih 3 pertanyaan aja ya deh. Yang pertama, apa sih pesan-pesan Teteh selama belajar di Stika PPN? Untuk kesannya banyak materi yang masuk yang bermanfaat untuk kita teman-teman tingkat 4, banyak ilmu-ilmu baru ya. Skripsinya juga untuk kesannya lebih ditingkatkan lagi mungkin ya dalam pembelajarannya, dosennya harus tepat waktu kayak gitu, fasilitasnya juga mungkin gitu. Udah. Langsung aja ke pertanyaan kedua. Bagaimana cara kita manage waktu antara belajar sama main? Sama main, Teteh lebih memprioritaskan pelajarannya karena untuk main bisa hari weekend gitu. Untuk pembelajaran itu diutamakan kalau Teteh. Jadi kalau misal mau main tapi di waktu pembelajaran mungkin setelah pembelajaran baru main gitu. Ya. Yang terakhir mungkin motivasi buat aku atau sama mahasiswa baru lainnya. Untuk motivasinya karena kalian masih maba, masih kalau bahasa Sunda mah hadit kene, tetap semangat, jangan nyerah. Itu baru awal, belum sampai di ujung tanduk tingkat 4 karena ujiannya masih banyak. Jadi kalian untuk UI sama teman-teman harus tetap semangat, jangan menyerah. Siap Teh, sebelumnya perkenalkan, nama aku Rui dari Prodi S1 Keperawatan dari kelompok 8. Sebelumnya di sini aku mau wawancari Teteh mengenai perkuliahan aja ya Teh. Iya. Apakah Teteh bersedia? Bersedia. Boleh diperkenalkan dulu Teh? Perkenalkan, nama saya Hansabila Firda Akmal, saya dari tingkat 3 kelas C. Aku cuman bakal nanyain 3 pertanyaan aja ya Teh. Iya. Langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Apa sih pesan Teteh selama belajar di Stika PPNI? Kesannya dari kuliah di PPNI ini, saya mempunyai banyak teman. Ada teman yang selalu membuat saya tidak merasa sendirian, lalu selalu mendapat pelajaran yang berharga, pengalaman yang berharga juga. Lalu dosen PPNI juga termasuk bagus lah gitu dari dosen lain. Setiap ada masalah tuh selalu gerak cepat gitu selesai masalah itu sendiri gitu. Kalau pesan dari di kuliah di PPNI ini, yang semangat aja gitu kan, jangan putus di tengah jalan kuliahnya gitu, harus selalu semangat gitu. Bagaimana cara Teh manage waktu antara belajar sama main? Cara aku manage waktu belajar sama main itu harus seimbang gitu. Kalau belajar ya lagi belajar, jangan disatuin gitu, kayak nantinya nggak akan fokus semua gitu. Kalau di pertengahan belajar juga harus ada buat nyelang waktu buat mainnya juga gitu ya, buat refresh otaknya juga gitu. Yang terakhir punya Teh, ada gak motivasi buat aku sama mahasiswa baru lainnya gitu? Paling motivasinya ya, pendidikan itu penting ya. Jadi jangan pernah gak semangat nih kuliah gitu. Jangan pernah putus tengah jalan lah gitu. Kasihan kan ke orang tua juga ngebiayain gitu. Terus apa ya? Kayak jangan terlalu nyepelein ke tugas itu, jangan terlalu mepet deadline karena itu tuh emang gak baik gitu. Ya udah. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, apabila